Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman. Di video kali ini aku bakal ngasih tahu gimana sih cara mendapatkan informasi kuliah secara mandiri di Turki. Langsung saja, ini dia. Ketik studyinturkey.government.tr, bukan studyinturkey.com. Ini salah satu alamat website resmi dari pemerintah Turki yang menyediakan seluruh informasi seputar kuliah di Turki untuk international student. Di halaman pertama, sebelah kanan, ini ada In Study Finder. Aku udah jelasin di beberapa video aku sebelumnya. Kalian bisa menggunakan mesin pencari ini untuk mencari program-program yang tersedia di seluruh universitas yang ada di Turki. Difilter berdasarkan level, mulai dari D3 sampai S3, berdasarkan kota, kemudian juga berdasarkan tipe pembelajaran, mau yang normal education, kelas malam, ataupun kelas jarak jauh itu tersedia. Misalnya study language-nya Arabic 30%, English 30%, dan beberapa bahasa lainnya bisa juga 100% bahasa Turki. Setelah itu search university, ini langkah pertama untuk mengetahui apakah program yang teman-teman inginkan tersedia di universitas yang ada di Turki. Selanjutnya, aku saranin untuk explore lebih banyak lagi informasi-informasi yang ada di website ini karena semuanya penting. Tidak ada satupun bagian yang menurut aku tidak penting. Jadi sebelum memutuskan untuk apply ataupun kuliah mandiri di Turki, sangat-sangat wajib untuk membaca semua informasi demi informasi yang ada di website ini. Kalau kalian belum paham bahasa Inggris, gunakan Google Translate. Misalnya di sini udah ada 5 langkah mudah untuk apply universitas di Turki, dan ini yang akan aku jelasin sebentar. Dan di bagian bawah ada banyak informasi, silahkan dibaca. Setelah dibaca semuanya, aku saranin untuk kembali ke halaman awal ini. Di sini juga ada 5 menu. Yang pertama, Why Turkey. Dibaca juga 10 alasan kuliah di Turki. Misalnya sistem pendidikan di Turki seperti apa, jumlah pendidikan tinggi di Turki berapa, discover Turki mulai dari budaya sampai dengan belajar bahasa Turki, semuanya lengkap di sini. Dan untuk for students, di apa yang student-student yang udah kuliah di Turki katakan, misalnya accommodationnya seperti apa beasiswa apa yang tersedia, work opportunities, semuanya lengkap. Nah, setelah teman-teman selesai membaca seluruh informasi yang ada di website ini, kita mulai action. Yang pertama, pilih universitas. Jadi ada 2 menu di sini, aku saranin pilih yang bagian universities aja, akan diarahkan ke halaman university list, yang dimana tersedia seluruh informasi universitas yang ada di Turki, dan bisa difilter berdasarkan kota dan juga disorting berdasarkan alfabet A sampai Z, Z sampai A. Nah, aku bakal ngasih satu contoh aja universitas yang ada di Turki, dan selanjutnya teman-teman bisa explore universitas lainnya. Misalnya Istanbul University. Di halaman awal aja itu udah banyak nih, bisa dilihat list-list universitas yang ada di Turki. Ada juga gambar universitasnya, websitenya, alamatnya. Kita klik University Details. Nah, di halaman University Details ini kita diarahkan ke halaman khusus untuk universitas tersebut. Di sebelah kanan itu ada informasi, misalnya kapan universitas ini didirikan, tahun 1933, salah satu universitas tertua di dunia dan tertua di Turki. Ada website resminya, jadi yang suka nanyain, Kak, apa sih website resmi universitas itu, bisa pakai sistem ini. Kemudian bisa tahu link sosial media resminya, informationnya, bisa dihubungin by phone, by text, dan juga by email. Nah, selanjutnya di sini teman-teman juga sebelum melakukan pendaftaran, dibaca dulu nih, dilihat semuanya. Misalnya untuk fasilitas olahraganya berapa, tim olahraganya berapa, student association-nya ada berapa, kapasitas asramanya 64, laboratoriumnya ada 460 area, dan segala macam. Selanjutnya di bagian program, di sini bisa dilihat berapa sih jumlah students D3, S1, S2, S3 yang ada di Istanbul University atau universitas lainnya, di mana human resource-nya, misalnya staffnya berapa, profesornya ada berapa. Setelah paham dan juga tahu, silahkan perhatikan menu-menu yang ada di kotak merah ini, education and teaching, social opportunities, transportation, research and development, dan juga multimedia. Nah, untuk pendaftaran tentu saja ke bagian enrollment. Diklik aja.
dan akan tersedia informasinya. Jadi tiap univ yang kalian pilih di University List akan muncul informasi seperti ini. Misalnya dokumen seperti apa yang teman-teman harus siapkan untuk registrasi sebagai international student. Di setiap menu universitas yang kalian pilih di University List sebelumnya itu akan ada kayak gini. Apakah aplikasinya online ataupun langsung menghubungi universitasnya itu bakal disampaikan. Misalnya untuk Istanbul University, kalian tidak perlu mengirimkan email ke universitas ataupun datang ke Turki karena dilakukan secara online untuk registrasinya. Misalnya, ini YOS, kita klik. Jadi YOS ini adalah salah satu exam atau ujian tertulis yang dilakukan seluruh universitas yang ada di Turki untuk menerima international student. Nah, beda-beda nih. Misalnya kalau Istanbul Univ namanya EU-YOS, jadi Istanbul Üniversitesi Yabancı Uyruklu Öğrenci Sınavı. Misalnya nanti Ankara AU-YOS mungkin. Jadi bisa dilihat aja di University List tadi. Di sini udah ada informasinya lengkap. Nah, kalau misalnya di awal berbahasa Turki, jangan lupa dipindahkan dulu ke dalam bahasa Inggris dan akan ada informasi terbaru. Misalnya ternyata ini udah dibuka untuk pendaftaran IOS-nya atau ujian masuk ke Istanbul University dari tanggal 31 Januari sampai tanggal 2 Mei, 2 bulan lagi tahun 2022, dan ujiannya akan berlangsung pada tanggal 11 Juni 2022. Di sini juga ada informasi pusat-pusat ujian di tahun 2022 akan dilaksanakan di 50 negara. Salah satunya di Indonesia, terletak di Jakarta. Nah, silahkan dieksplor semuanya, application kalendernya, lengkap banget, tanggal-tanggalnya sampai terakhir itu pengumuman penempatan, apakah diterima di Istanbul Univ dan di program apa. Nah, setelah itu ada bagian announcements. Jadi selalu perhatikan pengumuman terbaru dan biasanya ada link yang akan mengarahkan teman-teman untuk apply. Jadi kalau misalnya udah masuk ke halaman ini, ada 5 menu, ada application, ada akun, ada ujian, ada preference. Yang pertama, sebelum teman-teman daftar, usahakan klik dulu application. Kemudian pilih general information, dibaca informasi umumnya, kemudian apa saja berkas yang dibutuhkan untuk apply IOS-nya. Jadi yang aku bahas sebelumnya tadi itu adalah berkas untuk ke Istanbul Univnya. Tapi sebelum ke Istanbul Univnya, kalian juga butuh sertifikat IOS, dan untuk mendapatkan sertifikat IOS ini dibutuhkan beberapa berkas-berkas juga gitu. Jadi ini adalah berkas untuk ikut tes IOS. Nah, application prosedurnya seperti apa? Silahkan dibaca, ditranslate ke dalam bahasa Indonesia kalau misalnya belum paham bahasa Inggris, dan juga fee-nya. Nah, fee-nya di sini udah jelas. Untuk Indonesia itu bayar sekitar 250 Turkish lira. Kalau dirupiahkan saat ini ya sama aja, 250.000. Tapi aku saranin jangan langsung ke bagian application fee kalau teman-teman belum benar-benar paham seluruh informasi yang ada di halaman ini. Jadi ini dijadikan langkah terakhir untuk application fee. Setelah itu, baca dulu preference. Jadi ada program achievement score. Di sini bisa dilihat berapa kuota yang dibutuhkan setiap jurusan. Jurusannya juga ada nih di sini. Silahkan dieksplor. Kemudian ada juga pembayarannya, dan ini tuh per tahun, jadi bukan per bulan. Misalnya untuk jurusan kedokteran Istanbul Tıp Fakültesi menghabiskan biaya sekitar 40.000 TL atau 40 juta per tahun. Untuk hukum 11 juta, ada juga yang 13 juta, ada fen, ada iktisad, esjalejek, ada iktisad, ada işletme. Kalau misalnya teman-teman belum paham ini fakultas apa, silahkan di googling. Kemudian setelah paham di bagian preference, silahkan ke bagian application account, register, dan jangan lupa karena awalnya berbahasa Turki diganti ke dalam bahasa Inggris. Silahkan isi formulir untuk buat akun. Oh ya, ini udah berubah dari bahasa Turki ke bahasa Inggris, mulai dari nama. Silahkan diisi selengkap mungkin, kemudian di save. Setelah akunnya udah ada,
biasanya akan ada informasi tambahan di email yang teman-teman pakai untuk buat akun. Setelah itu akan ada arahan seputar pembayaran. Setelah pembayaran, persiapan untuk ujian. Dan persiapan untuk ujian, teman-teman pahami menu examination. Di sini ada kisi-kisi, misalnya nih, apa aja sih tesnya, kemudian scope of questionnya, matematik apa. Nah, biasanya geometri, terus Genelia Tenek ini berbahasa Turki, jadi silahkan pakai Google Translate. Dan di sini juga ada file atau berkas-berkas contoh ujian tahun-tahun sebelumnya dari tahun 2020, dan ini yang untuk tahun lalu 2021 contohnya seperti ini. Nah, bisa dilihat tes matematika, geometri, dan lain-lain. Aku coba share ke bawah, ini geometri, dan ini kalau nggak salah TPA. Ya. Nah, jadi sangat mudah menurut aku ketika teman-teman paham dan pengen dan ada effort untuk menjelajahi ataupun berselancar di website studyinturkey.government.tr. Nah, itu dia. Silahkan dieksplor. Kalau misalnya ada yang kurang dimengerti, silahkan tulis di kolom komentar. Itu saja. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.